Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Ferrero Isa dengan NIM 47 akan melanjutkan presentasi dari saudari kita Devi Febriuma yang telah menjelaskan aliran progresivisme. Di sini poin yang saya akan jelaskan adalah aliran filsafat pendidikan perennialisme. Pertama-tama, mari kita pelajari tentang pengertian dari aliran ini. Secara umum, watak dari perennialisme terkandung dalam makna asal katanya, yaitu perennis dari bahasa Latin atau perennial dari bahasa Inggris, yang berarti abadi atau kekal atau terus tiada akhir. Perennialisme mempunyai kesamaan dengan esensialisme dalam menentang progresivisme, tetapi perennialisme berbeda dengan esensialisme dalam hal prinsip perennalis yang religius atau teologis. Jadi aliran ini lahir pada abad ke-20 di mana munculnya aliran ini guna menentang aliran progresivisme yang menekankan perubahan atau sebuah hal yang menekankan perubahan atau sesuatu yang baru. Nah, sedangkan perennialisme memandang education as cultural regression, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau, di mana kebudayaan masa lampau ini dianggap sebagai kebudayaan yang ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan yang ideal. Penganut perennialisme percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal atau abadi. Jadi berbeda dengan aliran progresivisme yang menekankan perubahan atau sesuatu yang baru. Di sini aliran perennialisme justru menekankan tentang kebenaran yang pasti, absolut, serta abadi. Nah, dan aliran ini juga menganggap kebudayaan masa lampau sebagai kebudayaan yang ideal. Nah, aliran di sini juga menekankan peserta didiknya untuk kembali kepada nilai-nilai kebudayaan yang masa lampau, di mana kebudayaan tersebut dianggap suatu kebudayaan yang ideal. Kemudian, tujuan dari pendidikan perennialisme adalah membantu peserta didik menyikapi dan menginternalisasikan atau menghayati nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Adalah mengenai tokoh-tokoh yang terkenal dalam aliran ini. Tokoh yang pertama adalah Plato. Hidup pada zaman kebudayaan yang syarat dengan ketidakpastian, yaitu filsafat sofisme. Ukuran kebenaran dan ukuran moral menurut sofisme adalah manusia secara pribadi, sehingga pada zaman itu tidak ada kepastian dalam moral, tidak ada kepastian dalam kebenaran, tergantung pada masing-masing individu. Bahaya perang dan kejahatan mengancam bangsa Athena. Siapa yang bisa memperoleh kebenaran secara retorik, dialah yang benar. Plato ingin membangun dan membina tata kehidupan dunia yang ideal di atas tata kebudayaan yang tertib dan sejahtera, membina cara yang menuju kebaikan. Untuk tokoh yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles merupakan murid dari Plato, namun dalam pemikirannya ia merekasi terhadap filsafat gurunya, yaitu idealisme. Hasil pemikirannya disebut filsafat realisme. Cara berpikir Aristoteles berbeda dengan gurunya, Plato, yang menekankan berpikir rasional spekulatif. Aristoteles mengambil cara berpikir rasional empiris realistis, yaitu berdasarkan pengalaman. Ia mengajarkan cara berpikir atas prinsip realistis yang lebih dekat pada alam kehidupan manusia sehari-hari. Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan hidup sebagai tujuan pendidikan itu sendiri dapat terrealisasi jika ketiga komponen potensi dasar terdidik dan berkembang secara seimbang.
Harmonisasi fungsionalitas tiga potensi dasar manusia dalam aktivitasnya merupakan kunci bagi pengembangan kualitas humanitas manusia dalam kehidupannya. Pendeknya, pembinaan dan latihan berpikir merupakan teori dasar dalam pembelajarannya, sehingga dengan demikian mental disiplin merupakan karakteristik pokok dalam teori belajar aliran perennialisme ini. Itulah pendapat dari Aristoteles mengenai aliran perennialisme. Yang ketiga adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mencoba mempertemukan suatu pertentangan yang muncul pada waktu itu, yaitu antara ajaran Kristen dengan filsafat. Menurut Aquinas, tidak terdapat pertentangan antara filsafat dengan ajaran agama. Keduanya dapat berjalan dalam lapangannya masing-masing. Thomas Aquinas secara terus terang dan tanpa ragu-ragu mendasarkan filsafatnya kepada filsafat Aristoteles. Nah, jadi menurut pendapat Thomas Aquinas di sini didasari dengan filsafat milik Aristoteles tadi, yaitu kebenaran secara rasionalitas, empiris dan realistis, yaitu berpegang pada pengalaman yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Dalam masalah pengetahuan, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa pengetahuan itu diperoleh sebagai persentuhan dunia luar oleh akal budi menjadi pengetahuan. Selain pengetahuan manusia yang bersumber dari wahyu, manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan rasionya. Disinilah ia mempertemukan pandangan filsafat idealisme milik Plato, realisme milik Aristoteles, dan ajaran gereja yang saat itu bertentangan. Lalu kemudian poin yang ketiga adalah prinsip filsafat pendidikan aliran perennialisme. Di bidang pendidikan, perennialisme sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokohnya, yaitu Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Dalam hal ini, pokok pikiran Plato tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai adalah manifestasi daripada hukum universal yang abadi dan sempurna. Pikiran Plato tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai adalah manifestasi daripada hukum universal yang abadi dan sempurna. Maksudnya, yakni ideal sehingga ketertiban sosial hanya akan mungkin bila ide itu menjadi ukuran asas normatif dalam atau dijadikan asas normatif dalam tata pemerintahan. Maka tujuan utama pendidikan adalah membina pimpinan yang sadar dan mempraktekkan asas-asas normatif itu dalam semua aspek kehidupan. Prinsip-prinsip pendidikan perennialisme tersebut perkembangannya telah mempengaruhi sistem pendidikan modern. Apa contohnya? Seperti pembagian kurikulum untuk sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, dan pendidikan orang dewasa.